Selamat berjumpa kembali dalam kisah Sang Terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku yang setinggi-tingginya dan salam kasih sayangku yang seluas-luasnya kepada para bini sepuh, para spiritualis, serta para wali amanah di seluruh Nusantara. Saudaraku yang saya hormati, mari kita lanjutkan cerita tentang perjalanan hidup dan spiritual Sang Terpilih. Singkat cerita, beliau telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA. Setelah itu beliau berhijrah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun, apa daya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berpihak kepadanya. Beberapa kali beliau mendaftar, tetapi tidak pernah lolos dari proses seleksi. Saat itulah beliau merasakan kesedihan yang sangat dalam, karena cita-cita yang ingin diraihnya tidak tercapai. Sejak saat itu, beliau mulai mengabdikan diri kepada orang lain dan menerima berbagai macam pekerjaan. Beliau pernah menjadi kuli bangunan, kuli toko penjual pecah belah, dan masih banyak lagi pekerjaan kasar yang pernah beliau jalani. Beberapa waktu kemudian, beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Di sana, beliau kembali bekerja sebagai tukang potong padi dan buruh angkut gabah ke atas mobil. Semua itu dilakukan demi menyambung hidup. Namun, ketika tidak ada pekerjaan, beliau malah diusir oleh keluarganya. Bahkan, semua pakaian beliau dibuang dari rumah. Peristiwa itu sangat memukul perasaannya. Di tengah keputusasaan itu, datanglah sebuah petunjuk yang berpesan, "Bersabarlah, ini adalah bentuk ujianmu. Jalani saja dengan sabar." Setiap kali beliau hendak bertindak, selalu saja ada sosok orang tua yang datang dan menghalanginya. Singkat cerita, beliau kembali hijrah ke daerah lain. Di sanalah beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan tanpa tujuan tetap. Beliau melaksanakan perintah itu, berjalan sepanjang jalan dan beristirahat hanya jika menemukan masjid. Lelah namun yakin. Menurut beliau, semua perjalanan itu dijalani dengan kondisi yang sangat tidak wajar, seperti layaknya seorang gembel. Setiap langkahnya, beliau merasa ada yang mengikutinya, namun beliau tidak tahu siapa sosok itu. Intinya, kehidupan yang dijalaninya sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Sampai pada suatu saat, muncul cahaya yang berdiri di hadapannya dan berkata, "Jangan pernah putus asa dalam menjalani hidupmu, karena apa yang kamu lakukan adalah bentuk kemaslahatan bagi umat." Beliau pun bertanya, "Apa maksud semua ini? Pendidikan pun aku tidak bisa lanjutkan." Cahaya itu berbicara bahwasanya, untuk apa menuntut ilmu jika ilmu itu sebenarnya adalah milikmu? Ucapan itu membuat beliau seolah disambar petir. Tidak menyangka bahwa semua itu adalah kebenaran. Namun, beliau tidak mau menyombongkan diri. Bagi beliau itu bukanlah kelebihan, melainkan sebuah ujian. Sebenarnya, masih banyak lagi kisah yang ingin beliau ceritakan. Namun, beliau selalu berpesan, waktu sudah sangat dekat. Tonggak peradaban baru manusia akan segera digelar. Tonggak peradaban alam sudah dimulai sejak tahun 2016, bersamaan dengan dikurungnya para punggawa Dajjal di sepanjang pesisir Laut Selatan. Menurut beliau, hal itu akan dibahas lebih dalam pada kesempatan berikutnya. Intinya, berhati-hatilah, karena alam sudah mulai bergerak.
Semoga pengalaman hidup ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena cerita ini adalah kisah pribadi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.